Berdasarkan teks nas di atas, jelaslah bagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan tentang cara menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah-masalah seksual. Seorang tidak hanya menjauhkan dirinya dari perzinaan, tapi juga harus menghindari segala sesuatu yang akan mengantarkannya pada perzinaan. Kalau dia melakukan perbuatan yang mendekati perzinaan, misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maka nama baik dan kehormatannya akan tercemar. Sekalipun dia tidak melakukan perzinaan, tapi masyarakat akan mudah menuduhnya telah melakukan perzinaan. Di samping tidak bergaul secara bebas, untuk menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual ini, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengatur pandangan terhadap lawan jenis dan bagaimana berpakaian yang sopan dan benar menurut agama. Pakailah pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menunjukkan kesombongan, sebab pakaian menunjukkan identitas diri seseorang. Kedua, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta, Islam telah mengajarkan untuk tidak menengadahkan tangan, artinya meminta-minta atau tepatnya mengemis. Al-Quran telah menganjurkan kepada orang-orang yang berpunya untuk membantu orang-orang yang miskin, yang tidak mau memohon bantuan, yang tidak mau meminta-minta karena sikap ifah mereka. Karena sikap untuk menjaga kehormatannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273, Allah berfirman sebagai berikut. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una dzarban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena melihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Orang-orang fakir yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang-orang yang karena menyediakan diri untuk berjihad sampai tidak sempat mencari nafkah. Orang-orang yang tidak mengerti keadaan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kaya. Hal ini disebabkan karena mereka selalu menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Tapi orang yang melihat mereka dengan teliti akan melihat wajah mereka dalam keadaan pucat dan sangat menyedihkan. Jika ada yang terpaksa meminta, maka ia minta dengan jalan yang halus tanpa mendesak. Meminta-minta atau mengemis adalah perbuatan yang merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta, seseorang akan lebih baik mengerjakan apa saja untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Sekalipun hanya kuli panggul atau tukang ojek. Itu lebih baik daripada kesana kemari meminta-minta, mengemis-ngemis. Ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain terhadap dirinya, seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Janganlah berkata bohong, janganlah mungkir atau ingkar janji, khianat, dan lain sebagainya. Karena itu bisa menjatuhkan martabat kehormatan seorang. Apabila kamu dipercaya mengelola keuangan, kelolalah dengan jujur dan transparan. Lebih-lebih apabila pemilik harta itu tidak dapat mengontrolnya. Sebagai contoh misalnya, mengelola harta anak yatim. Al-Quran mengingatkan kepada para wali anak yatim agar dapat menahan diri dan jangan sampai tergoda untuk memakan harta mereka. Bagi wali yang kaya, maksudnya bagi wali anak yatim yang kaya, lebih baik membiayai kehidupan anak yatim itu dengan hartanya sendiri. Hal ini sebagai wujud dari kasih sayang dan belas kasihnya kepada mereka. Misalnya kamu punya adik, adikmu meninggal, mempunyai anak yatim 2 atau 3,
walinya anak yatim ini adalah kamu yang laki-laki. Nah, kamu boleh mengelola harta bendanya itu, tapi dengan cara sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Al-Quran ini. Al-Quran mengingatkan pada para wali anak yatim agar dapat menahan diri dan jangan sampai tergoda untuk memakan harta mereka. Bagi wali anak yatim yang kaya, lebih baik membiayai kehidupan anak yatim itu dengan hartanya sendiri, sebagai wujud dari kasih sayang dan belas kasihnya kepada mereka. Tidak kok kemudian anak-anak yatim itu dititipkan di panti asuhan. Ini berarti walinya tidak bertanggung jawab itu. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rusydan fatfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza tafa'tum ilaihim amwalahum wa ashhidu 'alaihim." Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maksudnya pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, kelayakan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Jadi seorang yang menjadi wali anak yatim, boleh mengelola harta itu, boleh makan dari penghasilan harta itu dengan cara yang wajar. Tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi dibuat untuk senang-senang, tidak boleh. Itu saja kalau wali anak yatim itu melarat atau miskin. Bagi wali yatim yang kaya, seharusnya anak-anak yatim itu diberi makan sebagai tanda kasih sayang. Tidak diambilkan dari harta anak yatim yang dikelola, tapi dari harta wali santri itu sendiri. Dan seharusnya wali anak yatim itu tidak menyerahkannya kepada panti yatim. Demikianlah sifat iffah yang sangat diperlukan seorang untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain yang tidak senang dengannya untuk melemparkan tuduhan dan fitnahan. Orang yang mempunyai sikap iffah itu disebut afif, dan dia akan dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan satu hal lagi yang jauh lebih penting lagi, orang itu akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sekarang buka kitabmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iffatu itu menerangkan iffah. Ya utawi iffah itu sifatun sifat lin nafsi pada diri orang, takufu yang bisa mencegah apa sifat kepada nafs anil muharramati dari hal-hal yang diharamkan, wa radzaili syahawati dan hinanya syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan. Wahia utawi iffah itu min asyarafil khisali, semulia-mulianya budi pekerti, wa asmaha dan setinggi-tingginya khisal, wa alaiha dan di atas iffah yatafarra'u bercabang-cabang apa kasirun banyak minal fadhaili dari sifat-sifat utama. Kasobri seperti sabar, wal qanaati dan qanaah, was-sakhai dan dermawan, wal musalamati dan pasrah, wal warai dan wara, wal waqari dan tenang, wal rahmati dan kasih sayang, wal hayai dan malu. Fahia maka utawi iffah itu kanzuman, gudangnya orang la mala yang tidak ada harta itu maujud ma'hu bersama orang itu. Watajuman dan mahkota orang
la syarafa lang tidak ada kemuliaan itu maujud lahu bagi orang itu. Terjemahannya, al-iffah artinya memelihara diri, yaitu sifat yang ada pada diri seseorang, yang sifat itu bisa mencegahnya dari perkara-perkara haram dan dorongan hinanya syahwat. Iffah ini merupakan sebagian sifat yang paling mulia dan paling tinggi. Dari iffah inilah lalu muncul dan bercabang-cabang banyak sifat utama. Seperti sabar, qanaah, sakha atau dermawan, musalamah, pasrah diri, wara, berhati-hati terhadap perkara haram dan syubhat, waqar, tenang, rahmat, kasih sayang, dan haya, malu. Dan iffah adalah gudang harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan mahkota bagi orang yang tidak memiliki kemuliaan, maksudnya kemuliaan duniawi. Wasababu wa utai sebabnya munculnya iffah itu ingkito utomai, putusnya rasa tamak, watarkul khirsi, dan meninggalkan keinginan yang menggebu-gebu, ala kasbil mali, untuk mencari harta benda, wal qanaatu, dan qanaah, bima apa-apa, tat'u yang menarik ilahi padanya apa ad-daruratu, darurat atau kebutuhan. Terjemahnya, sebab-sebab iffah adalah memutus sifat tamak atau serakah, membuang jauh-jauh sifat serakah, meninggalkan sifat khirsu, maksudnya loba. Loba itu sangat ingin atau keinginan menggebu-gebu, atau bisa diartikan adalah meninggalkan semangat dalam mencari harta atau untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga melupakan urusan akhirat. Dan sebab iffah antara lain adalah qanaah, menerima dengan hati lapang atas pemberian Allah, mencukupkan diri terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan pokok dirinya, tidak berlebih-lebihan. Qala Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'abbub. Qala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha tinggi Allah, yahsabu, menyangka, hum kepada sahabat yang berjihad, yang tidak sempat berusaha. Siapa al-jahilu, orang yang bodoh, yang tidak tahu, mereka menyangka agniya'a, orang-orang yang kaya, yang cukup, minat ta'abubi, karena memelihara diri dari meminta-minta. Waqala, dan berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung sekali, liman bagi orang, hudia yang ditunjukkan siapa man, lil islami pada Islam. Wakana, dan ada apa aisyu kehidupannya man, itu kafafan, berkecukupan, wakonia, dan menerima bihi dengan apa yang dimiliki, bihi dengan aisyuhu kafafan. Allah berfirman, mereka, orang yang tidak tahu menyangka mereka, maksudnya para sahabat yang pergi ke medan jihad, sehingga tidak bisa berusaha. Mereka sangka sebagai orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntung sekali orang yang mendapat hidayah Islam, hidupnya berkecukupan dan dia bisa menerima apa yang dia miliki dengan lapang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.